Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly Kedatangannya yang kita sambut merupakan peristiwa penggenapan janji Allah yang menyelamatkan manusia. Dia yang berasal dari tempat maha tinggi, sudi turun demi cintanya yang tak terperi bagi setiap orang yang menerimanya. Bersama-sama kita akan merenungkan penghayatan kita kepada Kristus melalui peristiwa kedatangannya sebagai jawaban atas penantian manusia, seperti yang diungkapkan dalam kitab Mazmur 130 ayat 5-6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Kita pun juga mengharapkan kedatangan Tuhan yang akan membawa damai sejahtera di bumi.
Peristiwa kelahiran merupakan suatu hal yang begitu istimewa dalam kehidupan manusia. Kelahiran menandakan suatu kehidupan baru, sekaligus juga sebagai suatu pengharapan baru. Kelahiran Kristus menjadi suatu bukti nyata kehadiran Tuhan di tengah-tengah manusia, seperti kehadiran Allah di tengah umat Israel dalam tabut perjanjian selama pengembaraan di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan. Kelahiran Tuhan Yesus diharapkan dapat memperbaharui kehidupan remaja Kristen, khususnya di tengah masa pandemi, untuk dapat menerima kuasa dan melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, sehingga kedatangannya sebagai firman yang menjadi manusia. Harapanmu dan doamu kini terkabulah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Tenang di malam sunyi, terang surga berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya diam-diam di dunia bercelah, hati terbuka dan lembut kan dimasukinya. Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Dimanapun kita berada saat ini,
siapapun kita ada di dalam sukacita Natal. Dan saat ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema, firman yang menjadi manusia. Kita akan membacanya dari Injil Yohanes, dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sungguh bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada di dalam kemeriahan Natal. Kami ada di dalam penghayatan Natal-Mu di tahun ini. Kami sungguh menghayati betapa Tuhan ada di dalam proses hidup kami. Dan betapa Engkau peduli atas kami ketika kami berharap adanya pemulihan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Walaupun demikian Bapa, kami tetap ada di dalam pengakuan bahwa Engkau di dalam Yesus Kristus, Engkau menjadi manusia, Engkau mengajarkan kepada kami, meneladankan kepada kami apa yang harus kami isi di dalam iman kami. Karena itu Bapa, kami rindu kami ada di dalam firman-Mu, bersabda, berfirmanlah, kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca bersama di dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Bagian ini dibawa judul Firman yang telah menjadi manusia. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai demikian jauh pembacaan kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya teman-teman remaja dimanapun kita berada. Saat ini ada suasana yang semua orang mengatakan ini adalah suasana yang berbeda begitu ya dari Natal-Natal sebelumnya.
Tidak ada satu orang pun di antara kita, termasuk saya, di dalam kehidupan kekristenan saya membayangkan pada satu masa gereja kosong, saya membayangkan pada satu masa kita tidak ada kumpul-kumpul di gereja ketika malam Natal. Dan saya tidak pernah membayangkan ketika gereja itu hanya diisi oleh alat-alat multimedia untuk bisa mengambil video khotbah dan ibadah. Tetapi ini kenyataan kita. Mulai dari bulan Maret, kita ada di dalam pergumulan bersama karena pandemi. Naik turun, begitu banyak orang yang terpapar, begitu banyak orang yang disembuhkan, tetapi ada juga orang yang kehilangan. Tidak hanya mereka yang mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena sakit atau terpapar. Tetapi dalam faktanya, terlalu banyak orang yang mengalami kehilangan karena ada begitu banyak konflik yang timbul karena situasi yang baru yang kita namakan new normal. Nah, teman-teman remaja yang terkasih, aku tidak tahu bagaimana caranya kita harus bertahan gitu. Dulu ketika pandemi baru dimulai, kita ada di dalam tanda tanya yang besar. Bagaimana hidup kita selanjutnya? Bagaimana dengan sekolah kita? Bagaimana dengan membangun relasi, membangun komunikasi satu dengan yang lain? Tetapi pada prinsipnya life must go on, betul kan? Dan hari ini kita sudah tiba di hari ini dan kita ada di dalam perayaan malam pujian dan renungan firman Tuhan bagi anak-anak komisi remaja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita belajar bersama tentang sebuah tema. Saya tadi mengatakan kepada salah satu kru gitu, salah satu tim dari multimedia, saya mengatakan seperti ini. Tema malam ini bukanlah tema yang sulit. Kenapa bukan tema yang sulit? Karena tema ini terlalu sering diucapkan, terlalu sering menjadi slogan bagi orang Kristen. Tetapi sebenarnya jujur saya harus katakan, untuk bisa mendapatkan makna dan untuk bisa menemukan apa artinya firman yang menjadi manusia bagi kita sampai kepada aplikasinya, ini betul-betul membutuhkan sebuah perjuangan. Tidak hanya perjuangan secara teori, tetapi kehidupan rohani kita juga itu harus bisa berjalan dan berproses dalam rangka untuk kita menemukan apa makna dari tema firman yang menjadi manusia. Oke, kita dapati sebenarnya di dalam ayat pertama sebenarnya dikatakan di situ. Oke, mari kita lihat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sebenarnya kalau mau jujur itu hampir sama bunyinya seperti yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Oke, kita sudah belajar banyak ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ada sesuatu yang mau diceritakan di sini, bahwa Allah di dalam kemahahadirannya gitu, dalam kemahahadirannya itu sebenarnya sudah ada sebelum dunia dijadikan, ketika dunia dijadikan, ketika manusia dijadikan, ketika manusia ditempatkan di dalam Taman Eden, dan ketika mereka ada di Taman Eden, Allah tidak membiarkan mereka. Buktinya ketika mereka ada di dalam sebuah situasi, ketika mereka harus memilih A atau B, ketika mereka harus memilih makan atau tidak makan, tetapi tetap membiarkan diri Hawa khususnya ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh si ular begitu, si iblis yang mewakili si iblis begitu, dia membiarkan dirinya untuk mendengarkan apa yang menjadi rayuan dari si iblis. Ketika mereka tahu mereka telanjang, mereka tahu bahwa mereka ada di dalam dosa.
Ketika mereka tahu mereka ada di dalam dosa, maka bersembunyilah mereka. Dan mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan. Kenapa tidak mau bertemu dengan Tuhan? Karena mereka tahu mereka melanggar. Karena yang kita tahu, buah yang dilarang itu, yang di tengah-tengah itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah sebabnya dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki akal budi. Tidak hanya sekedar mulia, tetapi mereka itu adalah makhluk yang berakal budi. Dan di dalamnya mereka itu punya nilai-nilai etis di dalam dirinya. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, dan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Mana yang do, mana yang don't. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Tetapi pertanyaannya sekarang, kenapa begitu banyak manusia jatuh ke dalam dosa? Kenapa banyak orang-orang muda di luar sana masuk di dalam perangkap? Walaupun sebenarnya mereka memerangkapkan diri dalam seks bebas. Kenapa banyak orang-orang muda, para remaja, orang pemuda, atau ya katakanlah orang-orang dewasa yang seusia saya begitu. Kenapa mereka membiarkan diri mereka masuk dan terperangkap dalam kehidupan dunia malam atau narkoba? Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia? Nah, hari ini secara khusus kita akan belajar, betul-betul kita akan belajar tentang kemanusiaan kita. Karena manusia itu terlalu greedy, punya greed di dalam dirinya, punya keserakahan di dalam dirinya. Sudah ada satu nggak puas, harus ini dong. Aku berproses dengan beberapa anak, beberapa pemuda begitu atau remaja begitu yang masuk di dalam dunia narkoba misalnya. Atau ketika kita lihat YouTube atau kesaksian-kesaksian. Apa yang menjadi pintu masuk untuk masuk ke dalam narkoba? Selain pergaulan yang salah, rokok. Jadi ketika sudah bisa merokok, kamu kalau nggak rokok nggak gaul, kamu kalau nggak rokok nggak laki gitu. Setelah sudah sampai di situ, sudah gaul, sudah rokok, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya sampai rokok. Kongko-kongko, dan kemudian mulai mencoba sesuatu yang lebih wow daripada itu. Tidak puas. Dan di dalam kediriannya sebagai manusia, selalu manusia itu, selalu kita, saya tidak mengatakan orang lain, selalu kita bersembunyi di balik setiap kelemahan kita. Kelemahan apa itu? Katanya kedagingan. Makanya hari ini mari kita belajar tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus ketika dia merelakan diri. Mari kita ingat apa yang menjadi kesaksian dari seorang rasul gitu ya, Rasul Paulus ketika dia mengatakan dan ketika dia menceritakan, ketika dia bersaksi tentang siapa Yesus. Dia mengatakan walaupun Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba, walaupun dia itu adalah Allah. Itu berarti ada satu proses di dalam kedirian Yesus yang adalah manusia, gitu. Yang di dalam diri Yesus yang adalah manusia, dia harus membuang segala sesuatu yang menjadi pride-nya gitu. Yang menjadi kebanggaannya, yang menjadi sesuatu yang absolut yang ada di dalam dirinya. Kita ingat di dalam pengakuan kekristenan, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Oke, kalau di bagian ini oke lah, kita tidak akan utak-atik yang bagian ini. Tetapi yang di bagian kemanusiaan, Yesus pun punya perasaan, dia juga punya will, dia juga punya kehendak. Dia bisa juga mengatakan kepada Bapa untuk mengatakan, oh jangan aku yang melakukan itu. Tidak harus aku yang dikorbankan. Kita ingat apa yang menjadi doa Yesus di Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh. Cawan ini tidak aku minum. Ada bargaining di situ.
Ada sesuatu di situ yang mau dikatakan oleh Yesus. Tetapi posisi yang diambil Yesus apa? Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Itu berarti dia menanggalkan kedagingannya. Ingat, apalagi di bagian bacaan ini, judulnya jelas, cetowelowel. Firman yang telah menjadi manusia, firman itu tinggal bersama dengan kita. Dia adalah terang itu. Tetapi terang yang hadir di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak pernah menguasainya. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang. Ketika kita menjadi murid Yesus. Di salah satu ayat dikatakan malah kita ini diangkat menjadi anak-anaknya. Oke, kita menjadi anak Allah. Pertanyaan paling penting bagi kita, apakah kita sudah sanggup untuk menemukan meaning begitu, menemukan arti sebagai anak Allah? Waktu sekolah minggu ya, anak-anak teman-teman yang masih remaja ya. Oke, kita tidak terlalu jauh sih sebenarnya umurnya ya. Oke, saya masih ingat lagu sekolah minggu gitu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, hore gitu kan. Kemudian dengan gerakan pakai kayak kita pakai mahkota begitu dan seterusnya. Kita betul-betul bergembira dan punya hati yang luar biasa begitu ketika kita mengatakan kita ini adalah anak raja. Artinya kita ini adalah anak Tuhan. Artinya kita ini adalah orang-orang yang dulunya ada di dalam kegelapan, kemudian ditarik oleh kasih karunia Allah masuk ke dalam terangnya, makanya kita disebut anak-anak Allah. Makanya kita disebut sebagai gereja. Igreja artinya orang-orang yang ada di dalam kegelapan itu diambil oleh kasih karunia keselamatan Allah masuk ke dalam terangnya. Tetapi masalah yang besar adalah tidak semua orang mampu untuk bisa menghadirkan terang itu dalam hidupnya. Kenapa? Karena egois. Kenapa? Karena kedagingan. Kita bisa belajar malam ini ketika kita membaca bagian ini. Ada seorang yang mendahului Yesus. Namanya Yohanes. Dia bukan terang itu, tetapi dia mewartakan terang itu. Dia dengan jelas mengatakan kepada orang-orang yang mengikutinya, oh bukan aku terang itu. Oke, bukan aku. Tetapi dia yang datang. Akan datang dan sudah datang. Dan itu mewujud di dalam Yesus Kristus. Bagi saya tidak mudah mengambil peran sama seperti Yohanes. Dia mau jadi forraders. Dia mau jadi kalau kayak di mobil itu kayak bumper. Gak apa-apa deh, gua yang hancur duluan deh. Gak apa-apa deh, gua yang maju duluan deh. Gak apa-apa deh, gua yang pelayanan duluan deh. Gak apa-apa deh, gua yang melakukan yang terbaik deh. Gak apa-apa deh, aku melakukan ini dan itu dan seterusnya. Bukan untuk saya, tetapi untuk Dia yang datang di dalam nama Tuhan, yaitu Yesus. Teman-teman remaja yang terkasih, di luar sana terlalu banyak godaan yang bisa membuatmu masuk di dalam pencobaan. Tidak usah yang lain-lain. Gadget di tangan kita. Berapa persen kita buat untuk kuliah online? Berapa banyak berapa giga yang kalian pakai untuk belajar daring online? Berapa banyak giga yang kalian pakai data internet kalian itu untuk games? Berapa banyak giga untuk lihat sing boten-boten? Itu baru satu ancaman loh. Belum ancaman yang lain karena ada begitu banyak masalah di tengah-tengah keluarga. Karena musim pandemi ini tidak mudah menjadi orang tua. Tidak mudah menjadi mama papa. Memenuhi kebutuhan sehingga konflik bisa saja terjadi.
melalui kita, biarlah pemulihan atas dunia ini dimulai dari keluarga kita. Dan yang jelas yang paling utama sekali, mulai dari diri sendiri. Menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mau menanggalkan kemanusiaan lamamu karena berita Natal. Tidak hanya menyangkut ornamen di ujung sana, tidak hanya menyangkut ornamen yang ada di sini, tidak hanya menyangkut ada kue kering di rumah, tidak hanya menyangkut makanan enak-enak, atau perayaan yang besar. Karena buktinya tahun ini kita harus betul-betul meresapi Natal di hatiku. Natal di hatimu. Sehingga engkau akan senantiasa sanggup untuk memaknai arti pengorbanan Kristus. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah terang itu yang hadir di tengah-tengah kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Dengan semangat ini, mari kita hadir sebagai terang, karena ini adalah privilege dari Tuhan. Keistimewaan dari Tuhan. Banyak orang mendengar tentang kebenaran, tentang keselamatan Allah di dalam Kristus, tetapi tidak semua meresponinya sebagai bagian dari kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang meresponinya. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, kemanapun engkau diutus dan kepada siapa kita berjumpa. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, kini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena walaupun Natal kali ini adalah Natal yang berbeda bagi kami. Kami rindu Tuhan menolong kami untuk memaknainya dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau dulu kami terlalu terikat dengan hal-hal lahiriah, saat ini biarlah Natal merasuki hati kami, tinggal diam di dalam hati kami, sehingga kami sanggup untuk menguasai apa yang menjadi keinginan-keinginan kedagingan kami. Kami rindu Tuhan, kami memaknai pengorbanan Kristus. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, dan menjadi manusia tinggal bersama dengan kami. Kami sudah menerima karya keselamatan-Mu. Kami sudah menerima terang. Layakkan kami untuk menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah ketika Engkau mengutus kami kemanapun kami pergi dan berada dan kepada siapa kami berjumpa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sanggup menjadi terang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu setia dalam proses hidup kami. Ketika kami berdoa, kami rindu Tuhan memulihkan dunia ini. Memulihkan Indonesia, memulihkan Salatiga, memulihkan semua orang yang ada di dalam kesukaran hidup, penderitaan, sakit penyakit, termasuk mereka yang terpapar COVID-19. Terima kasih Bapa. Ini kami yang bersyukur untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu akan tetap tinggal diam di dalam kami, sehingga kami sanggup untuk menjadi pewarta-Mu, alat kesaksian-Mu, kini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Hai teman-teman remaja dimanapun kita berada, hari ini saya secara pribadi saya kepingin sekali mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021
Dan yang jelas Natal menjadi waktu bagi kita untuk kita bisa merenungkan lagi apa yang sudah kita lewati hampir 1 tahun yang akan lewat ini. Menjadi evaluasi bagi diri kita sehingga kita bisa checklist apa yang harus dibuang dan apa yang harus dikembangkan. Karena mau tidak mau, siap atau tidak siap, hidup tetap berjalan dan 2021 sudah di depan mata. Ketika Tuhan memberikan engkau waktu memasuki tahun yang baru, itu berarti engkau harus memiliki begitu banyak planning bersama dengan Tuhan. Jangan lupa, mulailah langkahmu bersama dengan Tuhan sehingga 2020 yang akan kita tinggalkan. Memasuki 2021 itu adalah janji penggenapan akan firman Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menolongmu kini dan sepanjang masa. Makasih. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang cemerlang.
Firman itu sudah ada sejak semula. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Firman itu diutus untuk memberitakan kehidupan kekal kepada manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah pribadi ilahi dan anak tunggal Allah, serta memiliki sifat yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Selamat menyambut kelahiran Kristus. Marilah kita sebagai remaja Kristen semakin memantapkan hidup kita untuk sungguh-sungguh beriman kepada Sang Firman yang telah menjadi manusia itu.
Sampai jumpa di Beda.